Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Afrial SPDI, NIM 21124266, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK PP Padang Mengatas, sekaligus mengikuti PPG dalam jabatan UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi tahun 2024. Pada hari ini, tepatnya tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 10.3 pada jam 13 WIB dengan materi Mahabbah, Khauf, Raja, dan Tawakal kepada Allah dengan menggunakan metode PBL. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap pertemuan dengan Bapak di awal pertemuan, silahkan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan lanjut dengan Al-Fatihah seperti biasa dan ayat kursi. Silakan pimpin ketua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat Allah. Iya, anak-anak Bapak. Baik, anak-anak Bapak, seperti biasa kita awali dengan pengambilan absen. Mohon nanti yang hadir angkat tangan. Nanti yang tidak hadir tolong sampaikan ke Bapak kemana temannya yang tidak hadir. Ahmad Yuliandi. Sakit. Aisyah. Hadir. Billy. Hadir. Bonita. Hadir. Ezar. Farel. Iya, siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Gufron. Kemana Gufron? Sakit ya, kita doakan Gufron yang sekarang lagi sakit, Allah beri kesembuhan. Amin. Sehingga Allah berikan cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin.
Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, hari ini materi Bapak adalah mengenai mahabbah, khauf, raja dan tawakal kepada Allah. Materi ini merupakan sambungan dari materi semester lalu, yaitu mengenai cabang-cabang ilman. Jika di semester lalu kita telah melihat bagaimana disiplin tanggung jawab merupakan cabang-cabang iman, hari ini pertemuan dengan Bapak kita membahas yaitu bagaimana mahabbah, khauf, raja dan tawakal kepada Allah. Namun sebelum ini Bapak sampaikan materi ini kepada anak-anak Bapak, ada dua pertanyaan yang Bapak berikan kepada Ananda. Yang pertama, apakah Ananda pernah mendengar kata-kata mahabbah, khauf dan raja serta tawakal kepada Allah? Apakah sudah pernah mendengar? Iya, pernah Pak. Apakah sudah ada aplikasi perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, bagus. Anak Bapak, ini untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, Bapak berikan pretest. Ya, silahkan jawab nanti pertanyaan yang Bapak berikan. Bapak berikan waktu 5 menit untuk menjawab soal pretest yang Bapak berikan. Ya. Karena silakan dijawab. Ini merupakan rangkaian awal pemahamanmu tentang materi yang Pak sampaikan. Nanti materi ini akan kita bahas bersama-sama. Silakan jawab. Bapak berikan waktu 5 menit untuk menjawabnya. Oke, baik, kita kumpulkan Bapak. Kita kumpulkan. Oke, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, untuk lebih jelasnya materi ini ada 3 tujuan pelajaran yang akan kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Silakan semuanya mata tertuju ke depan. Abil, silakan bacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Silakan bacakan. Ini di depan dapat Bapak tuliskan. Peserta didik dapat menganalisis cabang iman, khauf, raja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia yang pertama tujuan pembelajaran kita. Di awal tadi telah Bapak katakan bahwasanya cabang-cabang iman ini banyak bagiannya. Semester yang lalu kita telah belajar di antaranya cabang-cabang iman itu mengenai disiplin dan tanggung jawab. Hari ini kita lihat pula lagi bagaimana dia khauf, raja dan tawakal kepada Allah. Itu dia. Yang kedua, Habib, silakan Habib bacakan. Peserta didik dapat menjelaskan tentang hakikat mahabbah, khauf, raja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini dia yang kedua tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwasanya peserta didik dapat menjelaskan tentang hakikat
khauf, raja, dan tawakal kepada Allah. Dapat menjelaskan. Dan yang ketiga, silakan Aisyah yang perempuan. Yang ketiga, silakan bacakan. Peserta didik dapat menjelaskan bahwa dalam iman terdapat banyak cabang. Cabangnya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Terima kasih banyak. Nah, ini dia yang ketiga. Peserta didik dapat menjelaskan bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti dia manifestasi dari cabang-cabang iman ini terlihat dalam sikap dan aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Ya, Nana, apa yang Pak banggakan? Kita mulai materi kita, coba lihat di depan semuanya. Ini dia materinya, peran mahabbah, khauf, raja, dan tawakal dalam menata kehidupan. Ada sedikit untuk menguji pemahamanmu tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Nampak gambar Bapak di depan, nak? Nampak. Gambar yang pertama, Sufi, gambar apa itu, nak? Gambar harimau. Kemudian gambar yang kedua, siapa yang tahu? Ya, apa, nak? Gambar kucing, Pak. Yang pertama gambar harimau, yang kedua gambar kucing. Pada gambar harimau ada pertanyaan yang sengaja Bapak munculkan di sana. Bagaimana perasaan Anda jika dihadapkan pada dua hewan seperti gambar di samping? Siapa yang tahu? Rangga, silakan jawab, nak. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaanmu jika dihadapkan pada dua hewan tersebut? Bertemu dengan yang pertama harimau, apa yang kita rasakan? Silakan. Siapa yang Pak jawab? Abil, silakan, nak. Takut. Kalau dengan kucing apa yang dirasakan? Senang. Ya, bagus. Yang pertama dengan bertemu harimau takut yang dirasakan, Pak. Yang kedua jika bertemu dengan kucing senang, Pak. Ada lagi jawabannya lain? Silakan. Silakan, nak. Silakan, Radit. Apa yang dirasakan jika bertemu dengan harimau? Khawatir, Pak. Khawatir, Pak. Kalau bertemu dengan kucing apa yang dirasakan? Senang dan ingin bermain, Pak. Senang, Pak, dan ingin bermain dengan kucing. Ya, jadi berbeda-beda, kita akan berbeda-beda pandangan dengan keadaan yang kita temukan. Yang kedua, kita lihat apa perbedaan antara rasa takut terhadap makhluk dan rasa takut terhadap Allah. Apa perbedaannya, Rafli? Apa perbedaannya, nak? Apa perbedaan antara rasa takut terhadap makhluk dan rasa takut terhadap Allah? Silakan jawab. Tidak apa-apa kalau salah, nanti kita betulkan bersama-sama nanti kalau salah pun. Silakan jawab. Ya, jawab saja. Kenapa yang perempuan? Silakan, nak. Ya. Kalau rasa takut terhadap Allah, seperti ancaman, Pak, tapi tidak terlihat. Kalau dengan makhluk nyata nampaknya, Pak. Iya, betul. Kita lihat lagi yang berikutnya. Saat dihadapkan pada suatu bahaya, cukupkah hanya dengan diam dan memohon pertolongan Allah saja kita? Silakan jawab. Ian. Tidak, Pak. Terus apa yang lakukan? Harus disertai dengan ikhtiar, Pak. Iya, harus disertai dengan ikhtiar, Pak. Tidak boleh kita diam saja. Kalau sudah bahaya di depan kita, maka harus ada kita usaha untuk menjauh atau berusaha untuk sejauh mungkin dari bahaya tersebut. Anak-anak Bapak, ini 4 pertanyaan ini sengaja Bapak hadirkan, ya, sengaja Bapak hadirkan untuk berkenaan dengan materi kita hari ini. Ada 4 yang kita bahas: mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah. Mahabbah artinya mencintai Allah, khauf artinya rasa takut kepada Allah, raja artinya berharap hanya kepada Allah, sedangkan tawakal hanya berserah diri kepada Allah. Kita lihat, anak Bapak. Ya, kita lihat. Ini dia yang dikatakan dia mahabbah.
mahabbah dalam pandangan sufi, mencintai Allah ataupun patuh kepada Allah sekaligus membenci sikap melawan kepadanya. Patuh artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di mana semuanya dalam Al-Quran telah dibahas. Dalam Al-Quran ada semuanya. Nah, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan, mana yang halal jelas di sana, mana yang haram jelas di sana. Dalam Al-Quran itu jelas perintah, mana dia perintah, mana larangan, ada semuanya di sana. Orang yang mahabbah mencintai Allah maka dia akan berpegang teguh dengan Al-Quran. Ini dia pengertian dari mahabbah. Anak-anak Bapak, nanti dalam proses pembelajaran ini nanti kita akan coba menyelesaikan masalah dari masalah yang Bapak munculkan, yaitu nanti mengenai 4 poin ini nanti akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok, nanti satu kelompok nanti dapat satu bagian nanti pembahasan. Nanti disilahkan nanti dicari apa nanti poin-poin penting mengenai tema ataupun topik yang Bapak berikan tersebut. Ini dia, paham arti dari mahabbah tadi, Bapak? Paham? Ini dia. Kemudian berikutnya, ini dia dalil tentang mahabbah surat Al-Baqarah ayat 165. Siapa yang mau membacakannya? Silakan, Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahmallah walladzina amanu ashhadu habballah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wannallaha syadidul azab. Bagus, baca artinya, nak. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan baginya. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah, dan beriman sangat kuat serta cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka diperlihat azab kepadanya di hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Surah Al-Baqarah ayat 165. Ayat ini anak-anak Bapak sekalian menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tidak ada sesuatu apapun zat yang mampu menyerupai Allah. Artinya apa? Orang manusia, ada juga mereka yang berusaha mencari tandingan selain daripada Allah, tapi itu tidak bisa, tidak akan mampu. Allah sangat kuat. Ini dia di akhir ayat apa Allah katakan, bahwasanya kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Ini pembahasan kita yang pertama mengenai mahabbah. Kemudian kita lihat lagi yang kedua pembahasan kita, yaitu mengenai khauf. Ya, khauf dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan takut atau merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Takut artinya di sini adalah takut kepada Allah. Perasaan takut yang ada dalam diri seseorang akan adanya siksa dan merasa bersalah akibat maksiat yang sudah diperbuat, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri jika Allah tidak senang kepadanya. Orang yang merasa takut diawasi oleh Allah, maka seluruh perbuatannya pasti akan terarah. Kenapa akan terarah? Dia akan cemas ketika dia berbuat maksiat, dia takut Allah akan murka kepadanya. Ya, jadi seluruh perbuatannya, anggota tubuhnya, tangan, kaki, mata, telinga, dia ragukan semuanya jika berbuat yang buruk-buruk. Artinya apa? Bisa dia kendalikan kepada hal-hal yang positif. Ini dia
orang yang merasa takut kepada Allah, dan setiap pribadi kita orang yang beriman wajib mempunyai sifat rasa takut kepada Allah. Ini dia yang kedua, anak bapak. Kemudian kita lihat lagi pembahasan kita yang ketiga mengenai raja. Raja artinya berharap mendapatkan ridho dan rahmat Allah dalam segala aktivitas, baik aktivitas yang hubungannya dengan Allah, beribadah, maupun hubungannya dengan manusia. Kita tetap berharap, apapun kalian berangkat ke sekolah, tetap berharap apa? Agar kebuatan kita menjadi ibadah. Dari awal telah Pak katakan, anak bapak, niat saja kalian menuntut ilmu, Allah telah catat ibadah. Apalagi sekarang kita sudah melakukan proses pembelajaran, lapai ke sekolah, sudah sampai di sekolah, sudah belajar dengan baik dan benar, itu dibernilai ibadah. Kita berharap kepada Allah semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah dan menjadi amal, menjadi pahala bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak bapak, keempat pembahasan kita adalah mengenai tawakal. Ya, tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada kehendak Allah. Bertawakal tidak hanya menyerahkan nasib manusia secara mutlak kepada Allah, tetapi juga harus didahului oleh rasa ikhtiar. Pernah satu kali dalam satu kesempatan, sahabat datang menemui Nabi di Madinah. Sesampai di rumah Nabi, langsung saja keledai yang ditungganginya dia lepaskan, dia biarkan saja. Kemudian Nabi menyapa ataupun menegur sahabat tadi, "Wahai sahabatku, kenapa nak kau tautkan keledaimu di tempat yang telah aku buatkan? Kenapa kau biarkan saja?" Apa kata sahabat tadi? "Aku telah bertawakal, wahai Rasulullah." Apa kata Rasul? Itu bukan tawakal, saudaraku. Bertawakal itu berikhtiar kita dulu, berusaha kita dulu. Seandainya lepas ya bagaimana lagi? Tapi tetap ada usaha. Ketika keledaimu sampai di depan rumahku, maka tambatkanlah, kebatkanlah, ikatkanlah dia di sana. Maka nanti dia kalaupun seandainya juga lepas, ya berarti bukan nasib kita bertemu dengannya. Paham sampai di sana, anak bapak? Jadi tawakal itu berusaha. Raditya ingin juara 1, maka ada usaha dia. Rajin terus, datang setiap hari, tidak pernah terlambat, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, selalu terdepan. Pasti nanti Allah berikan. Terakhir dia nanti berusaha dengan maksimal ujian, nanti dia berdoa kepada Allah. Itu tawakal namanya. Paham sampai di sana, nak? Ya, ada usaha terlebih dulu. Jadi inilah 4 pembahasan kita hari ini. Jadi anak bapak, kegiatan kita hari ini kita lanjutkan dengan membagi kelompok. Kelompok yang pertama nanti bagiannya adalah untuk mencari poin-poin penting tentang mahabbah. Nanti silakan cari di buku, silakan cari di Google, nanti searching di internet, di tempat-tempat yang lain boleh nanti materi ini, sehingga nanti masing-masing kelompok menghasilkan karyanya masing-masing. Nanti silakan lihat ke depan semuanya. Silakan kita bagi dulu 4 kelompok. Nah. Silakan kita bagi 4 kelompok. Silakan kita susun saja mejanya. Ya, silakan disusun baja mejanya menjadi 4 kelompok semuanya. Silakan bagi bukunya, nak, bagi bukunya. Iya. Silakan dibagi. Halaman 203. 203. Ya. Ini Bapak bagikan lembaran jawaban. Ya, Bapak bagikan lembaran jawaban. Silakan 1 orang per kelompok sebagai notaris, sebagai yang penulis nanti. Yang menulis hasil dari kesimpulan dari kelompoknya. Kelompok yang pertama ini membahas mengenai mahabbah. Kelompok yang kedua, kelompok ini mengenai khauf. Kelompok yang ketiga mengenai raja, dan kelompok yang keempat mengenai tawakal. Kerja keempat kelompoknya adalah mencatat poin-poin penting, mencari poin-poin penting tentang pembahasan tersebut. Kelompok yang pertama mengenai khauf, kelompok yang kedua mengenai raja, kelompok yang ketiga mengenai tawakal kepada Allah. Silakan catat poin-poin penting. Silakan bekerja sama. Nanti di buku cetak kita itu ada, di buku sumber kita itu ada nanti materimu, anak bapak. Silakan lihat di sana.
Kamu boleh ambil di sana kutipannya. Silakan kerjakan sekarang. Jadi nanti kita akan presentasikan di depan masing-masing kelompok. Ada 2 orang tampil nanti dalam satu kelompok itu yang membacakan hasil dari tugas yang telah dikerjakan dalam kelompok tersebut. Nanti kita berikan waktu kepada kelompok lain untuk bertanya, menanggapi atau mengkritik dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok yang tampil di depan nanti. Setiap kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, setiap kelompok itu nanti ada berdua orang yang tampil di depan menyampaikan hasil dari kerja kelompok. Silakan kerjakan sekarang. Silakan diskusikan sebaik mungkin. Silakan buat poin-poin pentingnya. Ya. Ada yang ragu nak tentang yang dibahas? Yang kepala macam cinta. Nah, boleh kepala besarnya aja buat di sana. Ini dia. Ya, langsung aja ini dia buat tulis, kemudian ini dan ini berikutnya. Poin-poinnya saja. Iya. Iya. Silakan kelompok yang pertama tampil di depan. Assalamualaikum mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada diskusi hari ini kami akan mendiskusikan tentang tawakal. Pengertian tawakal adalah berserah diri kepada kehendak Allah. Shalawat salam. Tawakal berasal dari bahasa Arab dari kata wakilu yang artinya menyerahkan, membiarkan, dan merasakan cukup. Adapun contoh dari sikap-sikap tawakal antara lain, yang pertama, setelah berikhtiar menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang kedua, berdoa agar mendapatkan yang terbaik. Yang ketiga, memiliki jiwa yang tenang dan kedamaian hati sebab semua yang terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap gigih dan ulet dalam berusaha. Selanjutnya, dengan senantiasa bersikap husnuzon kepada Allah, tidak bersikap sombong ketika mendapat apa yang diinginkan atau membangga-banggakan diri, dan yang terakhir adalah tidak merasa kesal hati dan juga sedih hati ketika sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, apalagi putus asa. Hasil itulah siap dibacakan itu, nak. Ada tambahan silakan. Mungkin ada tingkatan dari amal, yaitu jubun nafi, pekerjaan yang dapat menjadi sebab dari kedatangan manfaat. Yang kedua, ku'ul azal, yaitu melenyapkan atau menghilangkan hal-hal yang dapat merusak kemanfaatan yang ada. Dan yang terakhir adalah daful mudarat, yaitu mendatangkan hal-hal yang dapat merusak kemanfaatan yang ada. Mungkin itu hasil diskusi dari kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi, ada kekurangan? Ya, silakan kepada kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Bertanya silakan. Silakan bertanya. Ya, silakan. Apa itu tawakal? Ya, apa itu tawakal? Pertanyaan temannya dari kelompok 3. Silakan jawab kelompok 4. Seperti yang sudah kami jelaskan, tawakal berasal dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika dikaitkan dengan Islam, tawakal berasal dari bahasa Arab dari kata wakilun, artinya menyerahkan, membiarkan, dan merasa cukup. Iya, itu dia. Merasa cukup. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Ya, sekarang kita apresiasi penampilan dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 kita kembali persilakan duduk. Silakan tampilkan di depan hasil dari presentasinya, nak. Silakan tampilkan. Boleh duduk. Silakan kepada kelompok yang berikut. Ya, kelompok 1 yang siap, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan kontribusi kami tentang mahabbah yang akan dibacakan oleh Aisyah. Mahabbah artinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah menaruh kasih sayang kepada, menyukai dalam pandangan sufi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau mahabbah berarti patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus membenci sikap yang melawan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Macam-macam cinta. Mahabbah yang pertama, mahabbah al-ibadah, cinta sebagai ibadah. Yang kedua, mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-mahabbah al-tabi'iyah, cintai alami atau natural. Dua, hikmah mencintai Allah. A. Mahabbatullah merupakan dasar dan jiwa tauhid. B. Cinta kepada Allah. C. Cinta kepada Allah. 3. Cara menambahkan mahabbatullah. A. Membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya. B. Bertawaruk. C. Konsisten dengan zikrullah setiap saat dengan lisan. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4 yang bertanya, silakan. Silakan bertanya kepada kelompok 1 mengenai mahabbah. Silakan. Mahabbah artinya mencintai. Silakan yang perempuan. Iya. Apa ayat yang mendasari tentang mahabbah? Silakan bacakan. Silakan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattahizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wallazina amanu asaddu hubban lillah. Walau yaral lazina zalamu is yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'an wa anna allaha sadidul azab. Shadaqallahul azim. Iya. Sudah cukup? Oke, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan kembali posisi meja dan kursinya seperti semula kembali. Oke, kembali lurus pandang ke depan. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, hari ini telah sama-sama kita lihat, kita dengar, kita saksikan penjelasan hasil dari diskusi masing-masing kelompok mengenai topik, mengenai masalah yang telah Bapak hadirkan. Ada 4 di sana. Kelompok yang pertama tadi telah membahas mengenai mahabbah. Kelompok yang kedua mengenai khauf. Kelompok yang ketiga mengenai raja. Dan kelompok yang keempat mengenai tawakal. Bapak masih ingat apa yang ingin mendengarkan pemahamanmu yang pertama? Kesimpulan pemateri kita hari ini mengenai mahabbah kepada Allah. Silakan, siapa yang memberikan kesimpulannya? Ya, silakan. Mahabbah adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan diulangi kembali. Mahabbah adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mahabbah adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal tadi telah Bapak katakan bahwasanya mencintai Allah itu di atas segala-galanya.
Allah itu abadi kekal. Ya, tidak ada satu orang pun manusia yang kekal hidupnya. Semua manusia akan mati. Pernah mendengar kisah Fir'aun dan apa? Ya, Fir'aun di zamannya dia mengatakan dia Tuhan, dia raja, dia nabi, dia tidak akan pernah mati selama-lamanya. Terakhir apa kita lihat kisahnya? Ditenggelamkan di laut merah oleh Allah. Ya, jadi tidak ada satupun manusia yang abadi. Maka kewajiban kita lah, makanya sematkanlah iman di dada kita itu mencintai Allah di atas segala-galanya. Oke, materi kita yang kedua mengenai khauf. Silakan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan mengenai khauf dan apa? Silakan angkat tangannya. Ayo, silakan. Khauf adalah rasa takut yang ada dalam diri seseorang akan adanya siksa dan merasa bersalah akibat maksiat yang sudah diperbuatnya. Iya, bagus. Berikan aplaus kepada temanmu yang telah menjawab mengenai khauf. Di awal telah Bapak katakan bahwasanya khauf ini rasa takut. Setiap pribadi, setiap dirimu, termasuk Bapak, wajib mempunyai rasa takut. Takutnya takut apa? Takut ketika kita melakukan maksiat bahwasanya Allah melihat, Allah mendengar apa yang kita lakukan. Tidak ada yang luput dalam pengadilan Allah. Meskipun berserah diri, maka kewajiban kita tetap berusaha sebaik mungkin. Oke, nampak sebelum Bapak mengakhiri, kita adakan post-test mengenai materi kita hari ini. Ya, seputar materi yang telah kita bahas. Tetap 4 topik yang telah kita bahas bersama. Silakan Bapak berikan waktu 5 menit sampai saat ini. Silakan. Silahkan jawab pemahamanmu tentang materi yang telah kita selesaikan, telah kita bahas bersama-sama, mulai dari awal tadi sampai saat ini. Sudah selesai? Oke, mari kita kumpulkan. Mari kita kumpulkan. Oke, anak-anak Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Untuk minggu depan pembahasan kita masuk lagi kepada tema berikutnya, yaitu mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nanti sepulang sekolah di rumah ataupun di asrama, silahkan nanti cari-cari informasi mengenai materi ini. Mengenai materi ini, insya Allah nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Oke, untuk terakhir kali sebelum Bapak keluar pada hari ini, bagaimana semangatnya anak Bapak? Alhamdulillah, tetap semangat Allah. Iya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga pelajaran ini menyenangkan bagi Ananda, berkah bagi Ananda dan berkah pula bagi Bapak yang telah menyampaikan. Kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.